Matahari terbit di ufuk timur di antara bukit-bukit yang membentang alam Tanah Toraja. Kabut menciptakan lapisan siluet alam yang mempesona, dan pendaran mentari berkelindan di antara bayang-bayang pepohonan. Romantika lukisan Sang Puang Matua yang maha dahsyat, Saujana suku Toraja. Toraja itu artinya satu suku bangsa yang muncul dari pedalaman, bukan di pesisir. Jadi Toraja itu salah satu suku tertua yang ada di pedalaman Sulawesi Selatan, suku Toraja. Tetapi bahasa prasejarahnya itu Toraja. Suku Toraja hidup dalam bingkai agama nenek moyang Aluk Todolo. Manifestasi Aluk Todolo dapat disaksikan pada pelaksanaan upacara kematian atau Rambu Solok dan upacara syukuran atau Rambu Tuka. Karena memang keturunan Toraja mulai dari dalam perut ibu itu sudah dinyanyikan lagu ketorajaannya. Dari secara otomatis, secara psikologis, anak masih dalam kandungan ibu itu sudah tahu adat Toraja. Suku Toraja adalah salah satu suku tertua di Indonesia yang mendiami daerah dataran tinggi bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan sebagian bekerja di perantauan. Selama berabad-abad, suku Toraja hidup dalam budaya ajaran agama leluhur Aluk Todolo. Ajaran Aluk Todolo telah menjadi pedoman secara universal jauh sebelum datangnya agama Kristen dan Islam di Toraja. Orang Toraja meyakini kalau aluk atau agama atau keyakinan itu turun dari langit. Kalau dibuat di bumi, itu bukan aluk. Menurut leluhur orang Toraja, itu buatan manusia. Kalau hukum agama tidak boleh kita memakai sebagai sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Karena yang boleh memakai hukum agama untuk menjatuhkan sanksi satu-satunya adalah Sang Pencipta. Tetapi kalau hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban, itu disebut sebagai hukum adat. Hukum adat atau norma sosial. Aluk itu menyangkut Tuhan. Pemali itu adalah rambu-rambu bagi manusia untuk mencapai hadirat Tuhan. Semakin banyak pemali dilanggar, semakin sulit ketemu Sang Pencipta. Toy kumbong kami ilanlit daw na bulan toy tangkoy lan barre na Allah. Iya rito pinidadian tompilani tigusanan tompiran dokumento lino tompilamen tau mata. Pengaruh ajaran Aluk Todolo mengakar ke dalam berbagai pranata yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja, sehingga ritus-ritus yang dilakukan senantiasa bersumber dari ajaran tersebut. Masyarakat Toraja begitu mempercayai ajaran yang dikemukakan oleh Aluk Todolo, sehingga mereka percaya
dengan kejadian yang akan menimpanya apabila ajaran tersebut tidak dipatuhi. Memang seiring dengan agama ada semua tradisi-tradisi itu atau ritual tertentu yang dilakukan untuk menjadi suatu tatanan hukum, dan ketika dilanggar ada hukumnya, ada sanksinya. Jadi itu berbarengan dengan agama atau kepercayaan. Itu dulu. Dan sampai sekarang itu tetap diakui. Karena memang dalam wilayah adat itu sendiri kadang-kadang orang itu tidak terlalu takut pada aturan agama yang dianut. Sehingga masih tetap diterapkan ada sanksi adat yang dilakukan ketika melakukan sesuatu kesalahan dalam masyarakat. Di Toraja itu diakui bahwa ketika dilanggar itu akan ada sanksinya. Dan bahkan ketika upacara rambu sholat atau rambu tuka itu sudah disampaikan secara detail bahwa itu sanksinya dan tumbalnya kepada kamu ini. Konsep kematian misalnya, mereka yang meninggal masih mendapat perlakuan yang terbaik dari keluarga mereka. Masyarakat Toraja percaya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, mereka tidak dapat langsung menuju puya atau surga tanpa ritus pemakaman rambu solok. Mereka yang meninggal sebelum diupacarakan masih dianggap sebagai orang sakit atau tauma kula. Oh Papa, apa komi? Mande komi leh? Nde bawa salawi mi iru mi kumande le muli ko mi kumande mi tonang mamase para karebam mi te papa ma nonusya ko miraka mi dolo jo mi apa la dipoga ole. Oh papa, dolo jo ko mi mintu to la dipoga na le kisalama ba tu bulan pitu to nala di patu malako to tu la di tu sara la di pokok nasa ada kok tu bulan pitu mi dolojo dah kan tiru tu mi poren na mintu tu apa la di pokok na dolojo ko mile mintu na tu mi apa la di karang mintu tu memang leleng saya tu mi 6 milan banom milan namang kato na di nasang di pamula bulan pitu papa. Dalam pemahaman orang Toraja ketika jenazah masih seperti ini itu dikatakan tomamma atau tomakula. Ya, to itu orang, mama itu tidur, orang yang tidur. Ketika dalam kondisi seperti ini, apa yang kita atau apa yang almarhum lakukan atau aktivitasnya sehari-hari waktu hidup sama dengan contohnya kita kasih makan, kita datang disapa, kita datang ditegur, kami mau pulang, kita tegur, Papa kami pulang dulu, Papa baik-baik ya. Untuk dalam biologisnya mungkin atau dalam kehidupannya itu memang Bapak sudah tidak bernyawa. Tapi pemahaman kami ketika jenazah yang masih ada disimpan di atas rumah itu, apa yang kami lakukan, aktivitas apa yang kami lakukan sehari-hari itu seperti kasih makan, kami kasih Bapak. Percaya tidak percaya itu Bapak atau jenazah yang sudah meninggal itu kami kasih makan dan minum, itu percaya mereka bangun untuk makan. Dapur ini juga tidak sembarang untuk dinyalakan apinya, karena api ini dinyalakan ketika sore hari manuk sudah membuyah atau dalam bahasa Indonesia ayam sudah bertengger, api baru boleh dinyalakan. Kayunya pun itu digunakan hanya cuma satu jenis kayu, namanya kayu buangin. Mohon maaf saya kurang tahu dalam bahasa Indonesianya, tapi kami dalam bahasa Toraja mengatakan atau menamai ini adalah kayu buangin. Nah, nanti dinyalakan itu ketika ayam sudah bertengger, kami bicara sama Papa bangun untuk menghangatkan badan. Dalam bahasa Toraja kami bilang Papa bangun untuk mendarang, seperti itu. Ketika sudah meninggal, ada namanya di pepatung. Nah, di pepatung ini ada 3 batang bambu yang diambil, kemudian
ininya dibelah, ruasnya itu dibelah, nanti fungsi dari bambu ini adalah mungkin dalam bahasa modernnya ini sebagai alas atau tempat tidurnya Bapak. Tapi sebenarnya fungsi dari mak pepatung ini adalah ketika mohon maaf nanti ada sesuatu cairan atau ada ulat yang keluar dari dalam petinya Bapak itu, ini yang menadah di bawah. Jadi itu fungsi dari itunya, fungsi umumnya dari mak pepatung ini. Dalam kepercayaan Aluk Todolo, tongkonan atau rumah adat suku Toraja memainkan peranan penting terhadap berbagai ritus adat, budaya, dan kehidupan sosial. Keberadaan tongkonan menjadi simbol komunitas genealogis yang mengandung makna nilai persatuan, kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Tongkonan gandang batu bagan tianangnya. Tongkonan sendiri berasal dari bahasa Toraja, tongkon, yang berarti duduk. Suku Toraja memaknai sebagai tempat duduk untuk menyelesaikan masalah, baik yang terjadi dalam keluarga maupun masyarakat. Bagan tianang makarai. Di dende-dendean naga salle di dendeng anda lobo. Di dendeng anda paisan. Di dendean anda pandai. Tongkonan itu yakini sebagai simbol ibu. Karena ibu itu sangat dekat dengan kita, dia yang merangkul semua anak-anaknya. Jadi tongkonan itu sebagai suatu keyakinan, sebagai tempat atau bendera dan simbol panji dari orang Toraja. Panji kebersamaan untuk mengikat satu persatuan dan kesatuan dari keturunan nenek moyang mereka yang ada lebih di atas. Ketika ada satu yang misalnya dalam istilah Toraja sakit, satu tongkonan itu semuanya merasa sakit. Kalau ada satu yang meninggal misalnya, semuanya berduka. Kalau ada satu yang bersyukur, ya semuanya bersyukur. Sebagai pusat kosmos suku Toraja, tongkonan memiliki falsafah tentang tata letak yang diatur berdasarkan arah mata angin. Kiblat tongkonan bersifat ajak, tak dapat diubah. Sebab, hal tersebut adalah manifestasi warisan budaya yang bersimpul pada kepercayaan Aluk Todolo. Kenapa tidak bisa dirubah kiblatnya? Karena kiblatnya itulah fungsi spiritualnya. Di mana kiblat orang Toraja? Di utara. Sampai sekarang sangat pemali kalau dinamakan tongkonan tidak menghadap ke utara. Menurut pemahaman leluhur orang Toraja, di utara itulah Tuhan membagi rezeki. Jadi kita selalu menghadap ke utara. Terus dari timur ini menurut leluhur adalah sumber kesehatan. Makanya semua jendela rumah tongkonan itu ke timur supaya sinar pagi boleh masuk ke rumah. Karena itu sehat. Terus sebelah barat pusatnya genangan air mata. Disinilah kita berduka harus ke barat. Biarlah kedukaan itu tenggelam seiring tenggelamnya matahari.
Kalau selatan tempat berkumpulnya arwah-arwah orang meninggal. Itu yang disebut puya. Di gua de noba anamintu taruk bulan na tetong kunan lama kari tutu unola gau masallo. Ananggama kalima na lolosukan daw renang dapa galandoan la lolang ma abulolong jo olona puang matua. Konsep persatuan dalam kelembagaan Tongkonan pada akhirnya membentuk karakter masyarakat Toraja yang secara sosial terperanatakan dalam falsafah Tongkonan Unali Melo. Unali Melo memiliki arti membeli kebaikan meski harus mengorbankan harta, perasaan, dan harga diri demi menghindari pertikaian dan menjaga persatuan. Suku Toraja adalah masyarakat komunal yang meletakkan harga dirinya dalam persekutuan Tongkonan. Maka dari itu, satu hal yang paling dihindari atau ditakuti oleh masyarakat Toraja adalah tersisihkan dari kelompok primordialnya yang dalam bahasa Toraja dikenal dengan istilah Tikpek Lanmai Kasiturusan. Salah satu ciri khas orang Toraja bahwa ketika ada perselisihan atau satu perbantahan terjadi, sangat dipahami karena kembali pada persatuan di Tongkonan. Sehingga daripada panjang masalah, atau bukan dengan paksaan bahwa memperpanjang masalah, dengan sungguh mengakui bahwa lebih baik kita melakukan sesuatu yang baik. Nalli melo, nalli kamelon. Ya. Nalli kamelon artinya lebih mementingkan rasa persaudaraan dan persekutuan dari Tongkonan itu, dari kekeluargaan itu. Disitulah kata Unali Melo itu mahal. Kadang kita korban material, korban perasaan, kita korban harkat dan martabat. Tetapi demi untuk membeli satu kebaikan, yang mana kebaikan itu memang harganya mahal. Jadi orang yang diselesaikan di lembaga adat, tidak ada yang terus ke pengadilan. Alangkah indahnya kalau penyelesaian di lembaga adat di dalam kampung itu, karena itu betul-betul menganut sistem kekeluargaan Unali Melo. Salah satu ritus Aluk Todolo yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh suku Toraja adalah Rambu Solok. Rambu Solok merupakan upacara kematian masyarakat Toraja yang menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Upacara Rambu Solok selalu tampak megah dan mahal. Biayanya mencapai miliaran rupiah, serta prosesinya mulai dari persiapan sampai pemakaman membutuhkan waktu yang panjang. Namun di balik itu, ada alasan dan arti yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita orang Toraja, selama kita lahir, bagaimana menderitanya itu orang tua, bagaimana berusahanya itu orang tua untuk membesarkan, menghidupi kita dengan berbagai cara susah dan senang untuk membesarkan kami. Sampai kami dewasa, sampai bisa bekerja. Ini adalah ucapan terima kasih kami kepada orang tua, walaupun tidak sebanding yang mereka lakukan buat kami. Dan itu adalah suatu kebanggaan buat kami, orang Toraja. Orang melihat bahwa itu suatu yang kasarnya bahwa itu adalah pemborosan, mengapa tidak dialihkan ke infrastruktur pendidikan dan kesehatan dan lainnya atau pembangunan masyarakat. Tapi bagi orang Toraja, adat budaya itu tidak boleh juga dipisahkan dari kehidupan
kekeluargaan dari suatu tongkonan atau masyarakat itu. Tidak seperti itu yang dipahami oleh orang yang melakukan itu. Karena kebersamaan yang tinggi, kekeluargaan yang tinggi, sehingga mereka mengumpulkan atau sesuai dengan kemampuan mereka mengadakan membeli sesuatu atau membeli kerbau, membeli babi, dan mengadakan sebarang yang dilakukan di situ, yang diangkat di situ. Itu bukan karena satu orang, tapi kebersamaan yang membuatnya ada seperti itu. Saya sudah bilang, tidak ada orang mampu melakukan ini kalau memang sistem gaji. Tetapi memang orang Toraja sadar bahwa segalanya butuh uang. Tetapi ada saatnya orang Toraja bilang, uang bukan segalanya. Gotong royong yang segalanya. Suku Toraja meyakini bahwa dengan mengadakan upacara Rambu Solok, roh orang yang meninggal dapat menuju puya atau alam surga. Pada upacara tersebut, kerbau memainkan peranan penting sebagai simbol kendaraan menuju nirwana. Semakin banyak kerbau yang dihadirkan di upacara Rambu Solok, maka semakin mudah dan cepat roh tersebut menghadap Sang Puang Matua. Setelah kami bisa bekerja, kumpul mengadu nasib di rantau orang. Kita kumpul dana itu beberapa tahun. Untuk kita bisa boleh beli kerbau, bisa beli babi, bisa membangun tempat ini, bisa membeli uniform, baju adat yang kami pakai untuk mempersiapkan konsumsinya. Saya sebagai anak adat, saya yakin bahwa setelah mama ke alam sana, dia akan disambut oleh keluarga yang ada di sana. Jadi tidak pergi dengan kosong ke sana, tapi dia membawa bekal ke alam sana. Dan itu dia membawa berbagai macam ternak yang dia bawa. Dia bawa kerbau, dia bawa kerbau yang belang, bawa kerbau yang putih, dia bawa rusa, dia bawa kuda. Jadi lengkaplah dia bawa ke alam sana. Jadi dia pergi ke sana itu tidak dikesampingkan di sana. Menurut adat kita orang Toraja.